warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sadatul Abadia dengan NIM 6120 1230 134. Saya dari kelas RA 4 Manajemen semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya Universitas Trijatmara Graha. Oke, maksud dari video kali ini yaitu saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara. Videonya seperti apa sih? Tentunya kalian harus mengikuti video ini sampai akhir. Check it out! Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan menjelaskan dua materi yang berkaitan dengan materi bisnis internasional. Materi yang pertama yaitu saya mengambil materi definisi, history, dan background di bisnis internasional. Bisnis internasional itu merupakan aktivitas ekonomi lintas batas negara yang melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi. Nah, perkembangan globalisasi ini menjadikan bisnis internasional bagian penting dalam ekonomi dunia dan strategi perusahaan modern. Selanjutnya yaitu pengertian umum dari bisnis internasional. Nah, jadi bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari dua atau lebih negara dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memperluas pasar. Contohnya meliputi ekspor, impor, joint venture, investasi asing, dan lisensi internasional. Nah, dan di sini juga ada definisi menurut para ahli yaitu Daniels dan Sullivan. Jadi, bisnis internasional itu mencakup semua transaksi komersial lintas yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur bisnis internasional yang meliputi pertama itu ada transaksi lintas batas negara. Pelakunya itu individu, bisa perusahaan, pemerintah, objek, barang, jasa, modal, dan teknologi. Tujuannya itu adalah efisiensi, keuntungan, ekspansi pasar global. Tujuan bisnis internasional itu adalah yang pertama itu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Dan yang kedua itu meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi produksi. Dan yang ketiga itu ada mengakses sumber daya alam dan tenaga kerja asing. Dan yang keempat itu adalah memperoleh teknologi dan inovasi global. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun hubungan ekonomi antar dua negara. Nah, jadi teman-teman, bisnis internasional itu adalah fondasi utama integrasi ekonomi global. Nah, sejarah bisnis internasional itu menunjukkan evaluasi hubungan ekonomi antar negara dari perdagangan tradisional sehingga ekonomi digital. Latar belakangnya itu mencakup kebutuhan saling melengkapi antar negaranya, kemajuan teknologi, dan keterbukaan ekonomi. Pemahaman bisnis internasional itu penting agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar internasional secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada materi yang kedua, tetap di video aku, check it out. Baik teman-teman, jadi materi yang kedua yaitu saya mengambil materi strategi bisnis internasional, di mana definisi ini yaitu strategi bisnis internasional adalah suatu pendekatan perencanaan dan eksekusi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnisnya di pasar. Nah, jadi pentingnya strategi bisnis internasional itu terletak pada kemampuannya untuk membantu perusahaan mengoptimalkan peluang pertumbuhan di luas pasar domestik, juga menghadapi tantangan regulasi dan kebijakan internasional, serta mengelola risiko yang terkait dengan globalisasi operasi. Di sini juga ada jenis-jenis strategi bisnis internasional. Yang pertama yaitu ada multi domestic strategi. Jadi, produk itu disesuaikan dengan kebutuhan budaya dan preferensi pasar lokal. Contohnya itu adalah menu di McDonald berbeda di setiap negara. Yang kedua yaitu international strategi. Jadi, perusahaan mengekspor produk dari negara asal tanpa banyak penyesuaian. Nah, contohnya itu adalah perusahaan mode yang menjual produk sama ke pasar luar negeri. Dan yang ketiga yaitu ada global strategi. Jadi, produk dan
proses diseragamkan di seluruh negara untuk efisiensi biaya. Contohnya ada Apple menjual produk yang hampir sama di berbagai negara. Baik, selanjutnya yaitu bentuk strategi bisnis internasional. Seperti apa sih? Jadi, yang pertama yaitu Global Free Trade Strategy. Jadi, perusahaan melakukan ekspansi global untuk mencapai pasar baru, melakukan perjanjian perdagangan bebas, memperluas, meningkatkan akses ke pasar internasional, dan meningkatkan kinerja bisnis. Contohnya, ada sepatu Nike sebagai perusahaan global dalam industri pakaian dan sepatu. Dan yang kedua ada merger of qualification strategy. Jadi, perusahaan membeli atau bergabung dengan perusahaan lain di negara lain untuk memperoleh keuntungan dari keahlian, juga mendapatkan aset atau teknologi baru dan memperluas pasar. Adapun contohnya, The Walt Disney Company menerapkan itu strategi merger dan akuisisi untuk mengakuisisi perusahaan seperti Pixar Animation Studios dan Marvel X-Men. Dan yang ketiga yaitu strategi alliance. Perusahaan itu membentuk aliansi atau kemitraan dengan perusahaan lain di negara yang sama atau berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja 2 materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah bisnis internasional ini. Saya memohon maaf apabila masih banyak penyampaian atau kata-kata yang belum jelas dalam penyampaian yang tadi saya sampaikan, dalam materi yang saya sampaikan. Juga saya berterima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.